Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Keluarga untuk semester Ganjil 2020-2021. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan manajemen today. Baik, ini adalah pengajar tim teaching dari Manajemen Sumber Daya Keluarga selama 1 semester ini. Saya sendiri adalah Megawati Simanjuntak, saya sebagai koordinator dari mata kuliah ini. Para mahasiswa sekalian, jadi ini adalah buku yang dapat digunakan untuk memperdalam selain dari bahan PPT ataupun video. Ya, jadi ini mohon dibaca dan nanti di-download di course IPB. Ini adalah learning outcome yang akan kita capai melalui pertemuan pertama ini. Ya, jadi kami harapkan Anda semua mampu menjelaskan bagaimana peranan manajemen dalam keluarga. Nah, nanti kaitannya ini dengan bagaimana meningkatkan kesejahteraan keluarga di Indonesia. Baik, para mahasiswa sekalian, ini adalah topik yang akan kita bahas. Dari mulai basic management, kemudian apa itu family resource management, atau manajemen sumber daya keluarga, kemudian bagaimana manajemen kehidupan untuk individu dan keluarga. Kita masuk kepada yang pertama, yakni basic management. Jadi yang dimaksud dengan manajemen ini adalah bagaimana kita menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai satu tujuan. Ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi ketika kita melakukan manajemen. Yang pertama bahwa manajemen yang kita miliki terbatas, dan walaupun memang tidak terbatas, kita harus mengelolanya, kalau tidak akan habis. Ya. Kemudian orang dalam mengelola, orang ataupun keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, itu berbeda-beda antar setiap individu maupun keluarga. Dan ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti kepribadian ataupun faktor eksternal. Nah, para mahasiswa sekalian, ini adalah proses manajemen yang dilalui oleh sebuah keluarga. Ya. Dari mulai pertama kita lihat di sini, bagaimana kita mengidentifikasi apa sebetulnya permasalahan yang ada. Kemudian apa kebutuhan kita, apa yang kita inginkan, dan apa yang ingin kita capai. Itu adalah tahapan pertama. Kemudian selanjutnya, kita klarifikasi, kita sinkronkan, apakah ini sejalan dengan nilai yang kita anut. Kemudian tahapan ketiga adalah kita identifikasi, ya, apakah resources kita memadai, ataukah kita harus mengambil, ataukah kita harus mencari resources tambahan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita memutuskan kira-kira yang mana yang akan kita lanjutkan, yang nanti ini akan disusun menjadi sebuah rencana dan diimplementasikan. Setelah itu, ya, setelah proses pelaksanaan, kita bisa lihat apakah goals kita tercapai dan kita melakukan evaluasi. Nanti dari tahapan ini akan menjadi feedback untuk kembali ke awal. Nah, ini bisa kita contohkan pada saat sekarang, ya, kita mengidentifikasi bagaimana kondisi keuangan kita di saat pandemi COVID-19 ini, ya, apakah bermasalah ataukah hanya bertahan untuk beberapa bulan saja. Oh, ternyata kurang, gitu, itu menjadi masalah, gitu, ya. Nah, ketika ada kekurangan sumber daya keuangan, ya, kita lihat, ya, kita klarifikasi dengan nilai kita, value kita, ya, apakah sejalan, ya, dengan adanya masalah ini ataupun dengan tujuan yang akan kita capai nantinya. Ya, dalam konteks ini ada peningkatan pendapatan keluarga. Ya, kemudian kita identifikasi, ya, resources yang kita miliki apa saja. Oh, kita punya skill, ya. Jadi anggota keluarga punya skill yang bisa dimanfaatkan untuk mencari uang tambahan itu. Nah, kita putuskan mana yang akan kita lakukan untuk menambah keuangan keluarga. Kita susun rencananya, kemudian kita lakukan. Misalnya kita memilih untuk menambah pendapatan keluarga melalui kita berjualan karena ada anggota keluarga yang pintar memasak, ya, kemudian kita jual secara online, ya. Nah, itu implementasinya. Baru kemudian kita lihat, kita evaluasi apakah tujuan untuk meningkatkan keuangan keluarga itu tercapai atau tidak. Itu kita evaluasi, ya, berapa persen meningkat pendapatan keluarga. Nah, itu kita jadikan feedback apakah kita akan melakukan hal yang sama atau kita beralih ke usaha yang lain. Nah, itu contoh yang mungkin saat ini banyak ditemukan pada keluarga Indonesia.
Nah, para mahasiswa sekalian, ada beberapa istilah yang harus kita pahami dalam proses manajemen ini. Yang pertama adalah masalah. Jadi masalah di sini adalah kesenjangan antara kenyataan dengan apa yang seharusnya. Ya, jadi ketika ekspektasi kita ternyata tinggi, faktanya itu atau pada kenyataannya itu di bawah, maka itu ada masalah. Ya, kemudian kita juga tahu apa yang disebut dengan kebutuhan. Kebutuhan kalau tidak tercapai akan menimbulkan masalah. Jadi terkait dengan bagaimana kita bertahan hidup. Kemudian ada lagi want atau keinginan. Keinginan ini lebih kepada sesuatu yang sifatnya desire, ya. Jadi tidak dipenuhi juga tidak masalah, ya. Kemudian ada goal, ya. Jadi ini adalah hasil akhir dari proses kita melakukan manajemen. Nah, kemudian setelah kita mengidentifikasi apa masalah kita, apa tujuan yang ingin dicapai, ya, kita lihat apakah itu sejalan dengan nilai. Jadi nilai di sini adalah prinsip-prinsip yang mendasari kita dalam berperilaku. Ya, jadi kita punya ada nilai absolut, ya, misalkan agama itu adalah nilai absolut, kemudian ada nilai relatif yang dia itu bisa berubah tergantung dari di mana kita berada, norma, etika, ya itu adalah value, ya. Jadi proses manajemen itu ada dasarnya, ada landasan kita dalam mengambil keputusan, dalam mengeksekusi sebuah rencana ataupun sebuah tujuan, ya. Kalau tidak ini akan terjadi misdirect ataupun tidak terarah, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah resources, ya. Jadi ini adalah tahapan ketiga, ya. Jadi resources itu kita tahu ya apapun yang dimiliki, ya. Jadi bisa informasi, bisa uang, ya, bisa waktu, skill, ya. Ketika kita punya skill memasak, ketika kita punya skill misalkan bahasa Inggris gitu, bisa kita gunakan untuk menambah income, ya. Jadi apapun yang dimiliki oleh keluarga itu, baik itu yang tangible, ya, yang berwujud, ya, seperti uang itu berwujud, ya, yang tidak berwujud bisa informasi, ya, kita kenal sekarang yang adanya big data gitu, ya, itu juga termasuk resources, ya. Jadi ada dua, ya, tangible dan intangible. Kemudian terkait dengan resources juga ada yang namanya standar. Standar itu adalah suatu kriteria, ya, baik itu yang sifatnya kuantitatif dalam artian kita bisa ukur, ya, ataupun yang sifatnya kualitatif, ya, mungkin yang sifatnya lebih kepada seberapa baik gitu, ya, seberapa tinggi. Nah, itu namanya kualitatif, ya. Jadi kita punya standar-standar yang ingin dicapai gitu, ya. Ini nanti dipertemukan antara resources-nya dengan tuntutan. Nah, kemudian tahapan keempat, ya, ini terkait dengan bagaimana kita memutuskan, merencanakan, dan mengimplementasikan. Ada 3 istilah yang harus saudara pahami. Yang pertama, decision making. Nah, decision making ini adalah ketika kita harus memilih, ya, memilih antara 2 atau 3 alternatif. Kalau hanya satu, ya, namanya Hobson choice, jadi kita tidak harus memilih gitu, ya. Kalau hanya satu, misalkan kita sekarang listrik menggunakan PLN. Nah, itu Hobson choice, tidak ada pilihan, tidak ada alternatif, ya. Nah, jadi kita ketika mengambil keputusan, itu ada beberapa alternatif yang harus kita pilih mana yang terbaik. Kemudian planning. Planning ini adalah kita melakukan serangkaian keputusan yang mengarah kepada tindakan. Jadi mungkin kalian sudah terbiasa untuk menyusun satu rencana, misalkan ketika kalian mau penelitian, ya, kita menyusun terlebih dahulu proposalnya. Ya, nah ini juga, ya. Jadi planning ini termasuk salah satu hal yang penting karena ketika kita gagal untuk merencanakan, maka sebetulnya kita merencanakan satu kegagalan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah implementasi. Implementasi ini bagaimana kita mewujudkan rencana yang kita sudah susun menjadi sebuah aksi, sebuah tindakan, ya. Jadi tidak hanya NATO, ya, no action talk only. Nah, kalau itu menyusun rencana tapi tidak dieksekusi. Nah, tahapan selanjutnya adalah bagaimana kita mencapai tujuan dan melakukan evaluasi. Ini poin penting dari sebuah proses manajemen yang sering sekali diabaikan, tidak dilakukan, ya. Jadi kita bisa melakukan evaluasi, ya, ketika suatu suatu goals itu sudah dieksekusi dalam bentuk planning kemudian diimplementasikan, ya, tadi, ya. Kita bisa melakukan evaluasi apakah masalah yang ada tercapai, apakah
keuangan yang tadinya menjadi masalah itu bisa pada akhirnya terselesaikan. Ya, apa hal yang kita pelajari? Kemudian apakah rencana yang kita susun atau keputusan yang kita sudah buat itu berhasil? Gitu ya. Jika tidak berhasil, apa kira-kira masalahnya? Nah, ini adalah proses evaluasi. Ya, ini penting untuk menjadi feedback, ya. Feedback. Jadi ini menjadi masukan apabila kita melakukan rencana yang sama atau mengambil keputusan yang sama, ya, ataukah kita harus ada adjustment terhadap keputusan yang sudah kita ambil, ya. Ini rasanya para mahasiswa sering melakukan ini ketika melakukan kegiatan di organisasi. Nah, dalam keluarga juga ini dibutuhkan, ya. Jadi perlu ada evaluasi dari rencana yang sudah disusun, kemudian diimplementasikan, ya. Kemudian pada akhirnya kita bisa tahu, kita bisa nilai apakah berhasil atau tidak gitu, ya. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang harus kita highlight di sini bahwa manajemen itu bisa mengambil dalam konteks yang lebih besar. Jadi bukan hanya dalam skop yang mikro keluarga saja, ya, tapi ini ada pengaruh faktor eksternal, ya. Jadi kondisi sekarang misalkan bagaimana keluarga mengelola, ya, resources-nya itu juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal. Misalkan kondisi makro, ya. Bagaimana sekarang kita mengalami yang namanya krisis, ya, dengan pertumbuhan ekonomi yang sampai minus 5,3 di kuartal kedua tahun ini membuat pengaruh yang luar biasa bukan hanya pada tataran makro tapi juga pada tataran mikro, dalam hal ini keluarga, ya. Jadi ini saling mempengaruhi sebetulnya. Sekarang semuanya serba borderless, semuanya serba saling mempengaruhi, ya, antara lingkup makro dengan lingkup mikro juga mempengaruhi. Dan bagaimana keluarga juga bisa bertahan, bagaimana spending keluarga, karena salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi itu adalah konsumsi rumah tangga, ya. Jadi bagaimana keluarga-keluarga atau rumah tangga bisa tetap punya daya beli yang tinggi, itu juga mempengaruhi kondisi negara, ya. Kemudian ada beberapa tahapan dari yang sudah tadi kita jabarkan, ya, itu tidak harus berlangsung secara simultan. Jadi tidak harus step by step semua tahapan itu dilalui, ya. Ada kalanya kita loncat dari adanya masalah, ya, atau adanya tuntutan, kemudian langsung ke planning, ya. Atau pada asalnya kita langsung ke eksekusi karena memang kita sudah terbiasa sebetulnya melakukan hal itu, gitu, ya. Jadi tidak harus semuanya step by step. Jadi kadangkala kita harus skip untuk beberapa tahapan, ya. Kemudian manajemen ini adalah sesuatu yang sifatnya kompleks, saling terkait, ya. Jadi bukan hanya butuh pengetahuan tapi juga butuh keterampilan, ya. Kemudian butuh banyak tools gitu ya untuk prosesnya gitu, ya. Jadi ini adalah satu konsep yang interrelated antar berbagai pengetahuan. Makanya ini sifatnya untuk manajemen sumber daya keluarga ini sifatnya adalah multidisiplin. Nah, kenapa kita harus melakukan pengelolaan, ya? Yang pertama karena memang kita tidak punya pilihan, itu kita harus kelola, ya. Pada saat keluarga mengalami masalah, sekarang dihadapkan kepada masalah PHK misalkan, ya, kepala keluarga di PHK, sehingga kondisi keluarga juga ekonominya menjadi sangat terganggu, gitu ya, untuk kebutuhan sehari-hari juga sudah tidak bisa. Nah, mau tidak mau harus ada di dalamnya bagaimana memanage, ya, memanage sumber daya yang ada dalam keluarga. Tadi dalam konteks waktunya mungkin lebih banyak dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, ibu yang tadinya mungkin tidak bekerja menjadi bekerja gitu, menggantikan fungsi ayah atau fungsi kepala keluarga, ya. Kemudian juga dicoba dilihat lagi sumber daya manusia, ya, yang bisa dimanfaatkan untuk income generating. Jadi semuanya harus di manage sedemikian rupa supaya masalah tadi, ya, misalkan masalah ekonomi tadi yang terpuruk karena kondisi pandemi itu bisa bangkit lagi, ya. Jadi kita tidak ada pilihan, memang harus dikelola gitu ya. Ini tidak hanya untuk yang keluarga yang hidup
dalam kondisi ekonomi yang kurang saja, ya, tapi juga untuk kondisinya mungkin middle up. Nah, ini juga tetap harus melakukan pengelolaan, ya. Kemudian dengan manajemen ini kita akan berpindah dari satu hal ke hal yang lain, gitu ya. Jadi kita bisa untuk mencapai satu tujuan, goal misalkan, ya, kita punya target misalkan ingin punya rumah, jadi kita yang awalnya tidak punya rumah menjadi punya rumah, gitu ya. Jadi yang disebut dengan kita berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Kemudian juga dengan manajemen ini kita menjadi under control, ya. Jadi kalau kita tidak terbiasa merencanakan, ya, maka biasanya segala sesuatunya menjadi spontan, gitu, ya. Ini mungkin pada beberapa hal masih bisa acceptable, ya, tapi untuk yang yang lain itu, ya, akan lebih baik ketika memang semuanya betul-betul di-manage, gitu, ya. Sama halnya ketika anak mau sekolah, ya. Artinya ketika kita dari satu keluarga yang memang baru menikah, gitu ya, punya anak, kemudian nanti punya anak sekolah, punya anak remaja, sampai dengan kemudian anak kuliah, gitu ya, itu harus punya perencanaan, ya. Jadi kalau tidak direncanakan, ya, semuanya serba mendadak, ini akan membuat nanti menjadi stres, ya. Ada kondisi yang membuat akhirnya keluarga menjadi terganggu, ya. Kemudian adanya perubahan-perubahan juga, ya, ini menuntut satu manajemen, ya. Jadi tadi perubahan dari sisi mikro, dari sisi makro, tiba-tiba ada anggota keluarga yang awalnya dia adalah pencari nafkah utama, itu kemudian meninggal, ya. Jadi perubahan-perubahan ini menuntut satu proses manajemen. Kemudian siapa yang mengelola? Ya tentu saja semuanya, ya, baik sebagai individu maupun keluarga, ya, anak, kemudian ibu, ya, kemudian ayah, semuanya harus melakukan upaya manajemen, ya. Kemudian manajemennya terkadang susah, ya, terkadang susah, ya. Misalkan yang sepele saja terkait dengan perencanaan, ya. Mungkin Anda tidak melakukan perencanaan karena sekarang stay at home, ya, kemudian pembelajaran juga online, sehingga day by day itu tanpa ada perencanaan, gitu. Ya, padahal seharusnya, ya, itu direncanakan, gitu. Jadi bagusnya setiap mau tidur itu sudah merencanakan apa yang dilakukan besok. Ya, termasuk keluarga juga seperti itu, ya. Merencanakan menu misalkan untuk ibu, ya. Kemudian untuk ayah juga merencanakan jam berapa harus berangkat kerja, ya. Kemudian kerjanya berapa jam, kemudian nanti di jalan seperti apa, semuanya kalau bisa memang dilakukan perencanaan, ya. Memang awalnya akan susah, termasuk misalnya ketika kita melakukan pencatatan keuangan saja, itu termasuk yang banyak orang tidak melakukan, padahal itu bagian dari proses manajemen, ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gaya manajemen, bagaimana kita mengelola, ya. Jadi faktor sejarah, ya. Ini kalau misalkan punya keluarga yang terbiasa merencanakan, maka ketika dia membangun satu keluarga sendiri juga akan terbiasa untuk melakukan perencanaan. Kondisi biologis juga akan mempengaruhi budaya, ya. Ini mempengaruhi personality dan teknologi, ya. Jadi kalau misalkan kita punya dukungan atau supporting teknologi yang memadai, ya, biasanya kita akan lebih mudah dalam melakukan perencanaan. Misalkan ketika kita punya gadget, ya, alat komunikasi, mobile phone, ya, itu membuat kita tidak harus menghabiskan banyak waktu untuk harus ketemu orang, gitu, ya. Kita bisa lewat kontak telepon saja, gitu, atau WA saja, gitu. Jadi ini sangat mempengaruhi bagaimana kita melakukan pengelolaan. Kemudian keilmuan apa saja yang dapat mendukung terhadap manajemen sumber daya, ya. Jadi ada beberapa root keilmuan atau science root-nya, ya, yang ini memang mendukung terhadap proses manajemen. Jadi dari sisi antropologi, ya, kemudian psikologi, sosiologi, kemudian ekonomi. Ini adalah 4 besar ilmu yang mendukung kepada manajemen sumber daya keluarga. Sekarang kita masuk kepada apa itu manajemen sumber daya keluarga. Oke, para mahasiswa sekalian, jadi manajemen itu artinya bekerja bersama-sama, ya. Jadi apalagi dengan sebuah keluarga yang memang di dalamnya ada anggota keluarga, ada anak, ya, kemudian ada ibu, ada ayah di dalamnya, yaitu keluarga inti. Tapi banyak keluarga di Indonesia yang memang termasuk kepada extended family,
ya, atau keluarga luas. Nah, di situ ada kakek, ada nenek, ada sepupu yang tinggal bersama-sama, ya. Jadi manajemen itu dilakukan secara kolektif, secara bersama-sama, ya. Ada beberapa keputusan yang memang itu diambil untuk kepentingan keluarga, dan sebagian besar memang itu adalah untuk kepentingan keluarga, ya. Walaupun ada keputusan-keputusan atau proses manajemen yang dilakukan dalam konteks dia sebagai individu, ya. Tapi kebanyakan untuk manajemen dalam keluarga, sumber daya keluarga itu interrelated antar anggota keluarga. Ya, jadi dari mulai kita memutuskan ya apa yang akan kita manage, ya apa yang akan kita lakukan, kemudian kita melakukan perencanaan, ya, kemudian act ya dalam konteks implementasi di sini pada akhirnya mencapai tujuan. Inilah yang dilalui dalam proses manajemen dalam keluarga. Jadi yang dimaksud dengan family resource management atau manajemen sumber daya keluarga adalah bagaimana individu dan keluarga ya melakukan keputusan atau mengambil keputusan, merencanakan ya dan bertindak ya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk pemenuhan ya kebutuhan dan untuk pencapaian tujuan ya. Ada lagi definisi yang lain ya bagaimana individu dan keluarga melakukan alokasi resources atau alokasi sumber daya. Ya, jadi saya tekankan lagi bahwa sumber daya di sini ya bisa tangible, bisa intangible ya, atau yang berwujud ya. Ada yang tidak berwujud. Tangible itu berwujud, intangible tidak berwujud. Yang tidak berwujud ini contohnya adalah waktu, kemudian ada ada waktu tadi ya, ada kemudian yang berwujud misalkan uang, ya material aset dan sebagainya ya. Nah, ini upaya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan. Oke, nah di sini ada satu istilah ya bahwa ketika kita mengelola keluarga maka sama dengan mengelola kehidupan ya. Jadi bagaimana ini sama seperti yang tadi. Jadi kita menekankan keputusan dari individu, dari seseorang ya, individu dan keluarga ya, yang itu pada akhirnya ya itu akan mempengaruhi pengambilan keputusan sepanjang hidup. Jadi ada yang namanya siklus hidup. Ya, siklus hidup itu dari mulai kita untuk sebuah keluarga ya, dari mulai membangun keluarga ya bertemunya laki-laki dan perempuan membentuk satu pernikahan, kemudian dia punya anak bayi, kemudian menjadi baduta, balita, kemudian dia punya anak usia sekolah, ya, kemudian punya anak remaja, kemudian dia uh, menikahkan anaknya, kemudian anaknya keluar, anaknya sudah launching ya, sampai kemudian nanti ada tahapan di mana pasangan suami istri ini kembali tinggal berdua gitu, atau bahkan tinggal sendiri karena sudah tinggal oleh pasangannya ya. Nah, ini jadi sama seperti kita mengelola kehidupan sebetulnya ya. Oke, keluarga ya. Jadi dalam family resource management ini ada istilah keluarga ya, kita pahami bersama ya. Jadi keluarga di sini adalah unit terkecil ya dalam sebuah masyarakat yang dia itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak gitu ya. Jadi ada ikatan darah di sini ya. Beda barangkali dengan rumah tangga. Nah, ini harus bisa dibedakan ya. Ini dua hal yang berbeda sebetulnya. Kalau rumah tangga itu ya bisa satu orang tinggal dalam satu rumah itu juga disebut dengan rumah tangga ya, atau asrama misalkan, itu termasuk rumah tangga. Jadi tidak ada ikatan darah di situ ya. Berbeda dengan keluarga yang ada ikatan darah atau adopsi gitu ya. Oke, kemudian kenapa kita mempelajari ya, harus belajar, harus paham bagaimana mengelola sebuah keluarga ya. Nah, mahasiswa sekalian, banyak permasalahan yang muncul akhir-akhir ini ya yang semakin masif ya. Yang pertama terkait dengan kemiskinan, ya, keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh keluarga ya. Ini menjadi dasar kenapa perlunya belajar manajemen sumber daya keluarga ini. Mungkin buat Anda yang memang bukan dari IKK ya, dari bidang ilmu yang berbeda, ini sebetulnya bisa bermanfaat untuk untuk kehidupan pribadi Anda ataupun ketika nanti Anda bekerja misalkan di NGO atau di kementerian itu ya. Sekarang banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memberdayakan keluarga ya. Jadi sasarannya adalah keluarga ya.
Dalam konteks kemiskinan, Indonesia masih termasuk yang cukup tinggi ya. Kita punya sampai 9 juta penduduk yang masih miskin ya. 9,41%, mohon maaf ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, secara total Indonesia untuk 2019 ini ya ada 9,41% ya yang tergolong miskin. Artinya kalau angkanya seperti ini, dari 100 orang ada 9 orang yang miskin ya, dengan kemiskinan yang relatif tinggi di pedesaan ya. Nah, kalau kita lihat dari angka ya, nah di sini kelihatan di sini ya bahwa penduduk miskin sekali lagi penduduk miskin di pedesaan itu lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, dan saat ini ya per Maret 2019 ada sekitar 25 juta ya penduduk miskin di Indonesia. Nah, ini menjadi satu masalah ya, sehingga perlu untuk melakukan manajemen sumber daya keluarga. Nah, permasalahan selanjutnya adalah tingginya angka perceraian ya. Jadi banyak keluarga-keluarga yang baru membangun pernikahan sekitar berapa bulan itu sudah pisah. Ada keluarga yang sudah membangun keluarganya puluhan tahun, itu juga lebih memilih untuk berpisah ya. Jadi kalau kita lihat trennya dari tahun 1960 sampai dengan 2017 ini makin tinggi ya. Ada peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Dan jika kita hitung persentase kenaikannya ya dari tahun 60 sampai tahun 2017 meningkat sekitar 251,8%. Nah, ini termasuk angka yang tinggi, dan di tahun 2020 ini juga diduga angkanya akan semakin tinggi. Ini adalah negara-negara berdasarkan angka perceraian yang paling umumnya adalah negara-negara Eropa ini ya. Jadi Luxembourg 87%. Kalau kita maknai angka ini, ya dari 100 pernikahan ternyata 87 yang bercerai. Ya, ini angka yang cukup tinggi. Ya, kemudian ini ada yang terendah juga. India ini termasuk yang terendah, hanya 1%. Artinya dari 100 keluarga itu ada satu keluarga saja yang bercerai. Kemudian untuk Indonesia sendiri seperti apa? Kalau kita lihat di sini, ya angkanya juga dari tahun ke tahun semakin tinggi. Ya, angkanya dari tahun ke tahun semakin tinggi. Ya, apalagi dengan adanya media sosial itu juga termasuk salah satu pemicu ya orang memutuskan untuk bercerai. Ya, kondisi ekonomi, ya itu juga menjadi hal yang menjadi trigger ya terjadinya proses perceraian. Nah, kita lihat di sini ya, ada peningkatan di sini, dan sebagian besar kalau kita lihat yang pink ini adalah cerai gugat istri. Jadi lebih banyak istri yang mengajukan gugatan untuk perceraian. Ya. Nah, di masa pandemi sekarang ya kalau kita lihat juga angkanya semakin meningkat ini, ya. Jadi meningkat sampai 500%. Nah, ini luar biasa, ya. Karena barangkali dengan semakin intens bertemu, ya semakin sering di rumah karena stay at home ya, sehingga hal-hal kecil itu bisa mengakibatkan pertengkaran, dan itu berujung kepada keputusan untuk berpisah ya. Nah, ini untuk Kota Bogor juga meningkat ya. Kemudian permasalahan lain kenapa kita perlu belajar manajemen sumber daya keluarga ini adalah semakin meningkatnya perempuan bekerja. Ini menjadi satu masalah ya. Memang di satu sisi ada yang namanya emansipasi wanita ya. Ada paradigma bahwa perempuan dan laki-laki itu harus setara, sehingga banyak perempuan yang memutuskan untuk bekerja di luar ya. Nah, ini menjadi satu masalah karena perempuan, apalagi untuk perempuan yang sudah menikah, ya untuk ibu ini akan menjadi masalah karena dia harus punya double burden. Artinya ada dua beban yang harus dipikul. Yang pertama dia sebagai pencari nafkah, dan yang kedua dia juga sebagai ibu yang harusnya mengasuh anak, kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik, gitu ya. Nah, ini menjadi sering sekali ini tidak balance atau tidak seimbang, ya. Ini juga menjadi salah satu pemicu sebetulnya kenapa banyak terjadi perceraian, ya. Kemudian dengan wanita bekerja, ini juga membuat masalah terkait dengan pengasuhan anak, ya. Ini kalau kita lihat angkanya cukup tinggi ya di sini ya.
Walaupun memang dibandingkan laki-laki masih lebih rendah ya untuk jumlah perempuan yang bekerja gitu ya, tapi dari tahun ke tahun karena memang tingkat pendidikan perempuan semakin tinggi sehingga keinginan untuk aktualisasi diri juga semakin tinggi. Aktualisasi diri diwujudkan dengan bekerja di luar rumah ya. Ini kita lihat kebanyakan memang perempuan bekerja di sektor informal ya, seperti perdagangan, rumah makan, jasa akomodasi dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya, ya kenapa perlu dilakukan manajemen sumber daya keluarga dan perlu dipelajari, ya karena memang mahalnya biaya pendidikan saat ini. Ya, ini terasa sekali ya, banyak tuntutan mahasiswa apalagi di masa pandemi ini yang meminta penurunan biaya pendidikan. Ya. Memang terlihat sekali untuk Indonesia saja setiap tahunnya ada inflasi, ada kenaikan biaya pendidikan, ya sekitar 15-20%. Kita bandingkan dengan luar negeri yang hanya 3-5% saja. Ya, jadi kondisi pendidikan di Indonesia memang ini sangat memberatkan untuk keluarga. Jadi harus betul-betul bisa mengalokasikan biaya pendidikan untuk anaknya, gitu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya yang menjadi masalah juga adalah masalah teknologi. Ya, teknologi ini memudahkan hidup keluarga, memudahkan hidup individu, manusia. Ya, tapi di satu sisi ini juga sebetulnya menjadi bumerang. Ya, kita lihat anak sekarang dari mulai kecil sudah dibiasakan untuk memegang gadget. Ya, sehingga pola berkomunikasi, ya keluarga juga mengalami perubahan. Ya, contohnya kalau dulu barangkali dengan enaknya bisa berkumpul dengan keluarga. Sekarang setiap anggota keluarga fokus dengan gadgetnya, ya. Jadi ini banyak masalah di dalam pola komunikasi keluarga. Nah, ini adalah masalah lainnya adalah terkait dengan lansia. Ini semakin meningkat ya seiring dengan semakin membaiknya fasilitas kesehatan dengan adanya BPJS, ternyata umur harapan hidup juga semakin tua ya. Nah, ini di tahun 2025 diperkirakan bahwa 11,8% dari total populasi Indonesia yang saat ini sekitar 267 juta itu akan diisi oleh usia lansia. Ya, apa masalah dengan lansia ini? Ya, jadi ada ketergantungan, ada dependensi terhadap keluarga. Ya, jadi karena sudah tidak produktif lagi, ya kemudian menuntut banyak biaya untuk kesehatan, ya sehingga ini menjadi beban. Ya, nah, bagaimana caranya mengelola, ya mengelola anggota keluarga yang masuk lansia ini juga butuh satu tindakan satu manajemen ya sehingga walaupun lansia bergantung kepada keluarga tapi ya tidak menjadi beban yang akhirnya keluarga menjadi tidak harmonis gitu karena banyak kasus juga yang seperti ini gitu ya. Oke, yang berikutnya, mahasiswa sekalian, ini adalah kasus-kasus yang semakin berkembang belakangan ini, ya, yang mungkin banyak yang pro kontra ya, tapi memang ini menjadi masalah, ya. Di negara-negara Eropa ini menjadi masalah karena banyak yang karena orientasinya adalah tidak menyukai yang beda jenis kelamin akhirnya ya keluarga itu menjadi semakin tidak tidak berfungsi sebagaimana mestinya ya salah satu fungsi keluarga adalah fungsi reproduksi nah ini tidak berjalan ya sehingga ini menjadi masalah ya jadi banyak kasus gay kasus homo yang saat ini karena dengan alasan hak asasi manusia ini memperjuangkan gitu ya ini mudah-mudahan di kalangan mahasiswa ini tidak terjadi ya karena memang sebenarnya banyak kasus ya dan salah satu pemicu pecahnya keluarga ini juga ternyata adalah kasus homoseksual ini ya karena ternyata pasangannya adalah dia biseksual jadi dia suka dengan lawan jenis tapi juga suka dengan sesama jenis ya jadi ini mudah-mudahan kita bisa hindari dan kita termasuk orang-orang yang kontra dengan hal-hal seperti ini supaya fungsi keluarga itu tetap berjalan gitu ya sebagai penerus keturunan dan fitrahnya manusia adalah berpasangan. Berpasangan di sini dalam artian dengan beda jenis. Ya.
Kemudian kasus selanjutnya ataupun permasalahan selanjutnya yang ini juga mendorong kita melakukan manajemen sumber daya keluarga adalah kematian ibu ya. Jadi kalau kita lihat angka kematian ibu ini memang dari waktu ke waktu semakin menurun karena tadi perbaikan pelayanan kesehatan. Tetapi ini tetap menjadi satu masalah juga, apalagi untuk wilayah pedesaan ya. Kemudian masalah kesehatan anak juga ya. Targetnya belum memenuhi ya. Jadi walaupun dari waktu ke waktu semakin mengalami penurunan gitu ya, tapi masih cukup tinggi ya, belum sesuai dengan targetnya ya, target yang seharusnya berapa persen ya. Mahasiswa sekalian, sekarang kita dihadapkan pada COVID-19 yang ini juga berpengaruh kepada bagaimana keluarga harus melakukan reorientasi terhadap manajemen sumber daya keluarga. Jadi kita tidak bisa business as usual lagi karena walaupun dampaknya paling besar adalah terhadap keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, tapi ini juga mulai dirasakan oleh keluarga yang menengah itu ya. Jadi ada keluarga yang dia itu awalnya berada di termasuk menengah tapi hampir masuk kepada border miskin gitu ya. Jadi kalau tidak diantisipasi, tidak dicegah ya dengan satu proses manajemen, maka bisa jadi akan jatuh ke keluarga miskin. Nah, ini adalah kondisi yang saat ini banyak kita temui ya, keluarga harus stay at home, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, berdoa dari rumah ya. Jadi semuanya dilakukan di rumah ya. Dengan proses interaksi yang intens seperti ini juga sebenarnya berpotensi untuk masalah gitu ya. Ibu tetap harus bekerja tapi juga tetap harus mengasuh anak gitu, bahkan harus menemani pada saat belajar. Ini menjadi satu masalah tersendiri ya. Mungkin para mahasiswa bisa merasakan ketika kuliah yang normal ya terpisah dari keluarga itu bisa fokus, tapi sekarang dengan stay at home ya walaupun online ternyata justru banyak waktu yang harus dialokasikan juga untuk membantu keluarga ya. Nah, dampaknya dari COVID-19 ini terhadap keluarga adalah ternyata kemiskinan ini semakin meningkat ya. Bertambah 2 juta orang ya yang tergolong pada miskin pada tahun 2020 ini. Dengan adanya PHK ya, ada yang dirumahkan, di PHK ya. Jadi ini banyak sekali dampaknya terhadap kondisi ekonomi keluarga ya, tidak punya pendapatan atau pendapatannya mungkin hanya berapa persen, itu mengalami penurunan ya. Kemudian perempuan juga harus berperan ganda karena mungkin kepala keluarga dalam hal ini suami mengalami PHK sehingga istri juga harus memikirkan bagaimana caranya untuk ikut juga membantu ekonomi keluarga ya. Makanya banyak sekarang kita lihat ibu-ibu yang kreatif yang bisa masak ya, berjualan menggunakan melalui WhatsApp ya, itu banyak sekali ya. Dan memang COVID ini juga membuat orang menjadi lebih kreatif ya. Kemudian pendapatan rumah tangga, pertumbuhan ekonomi juga menurun ya. Yang tadi saya sampaikan bahwa banyak yang akhirnya masuk ke kategori keluarga miskin. Ini dasarnya adalah banyaknya pekerja yang dirumahkan ya, tadi di PHK yang dirumahkan ya. Jadi ini berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja ya, jadi sekitar 1,7 juta ya yang di PHK ya. Kita tidak tahu COVID ini kapan akan selesai dan semakin banyak perusahaan, semakin banyak UKM ya, UMKM yang bangkrut ya. Ini berdampak kepada tenaga kerja yang memang harus di PHK ataupun dirumahkan. Kemudian banyak juga kasus-kasus KDRT ya. Ya kita bayangkan ketika kita intens berinteraksi dalam rumah ya, maka kesalahan-kesalahan kecil itu bisa men-trigger untuk pertengkaran ya, sehingga banyak kekerasan dalam rumah tangga juga yang terjadi ya. Jadi meningkat berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya, meningkat dari 59% menjadi 62%. Jadi ada 6 dari 10 korban kekerasan mengalami KDRT. Kemudian perceraian juga semakin meningkat seperti yang saya sampaikan tadi. Baik, para mahasiswa sekalian, mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya, mudah-mudahan bermanfaat sebagai
pengantar ya untuk pembelajaran ataupun pembahasan berikutnya terkait dengan manajemen sumber daya keluarga ini. Memang dengan pembelajaran online ini banyak plus minus ya, mudah-mudahan dengan kondisi yang minusnya ini bisa kita tutupi dengan kita lebih banyak melakukan self learning lah, pembelajaran secara mandiri ya. Baik, itu saja pesan saya. Jadi sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudian, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat ya untuk kehidupan pribadi dan juga untuk nanti ya ketika akan bekerja, insya Allah apa yang dapatkan dalam mata kuliah manajemen sumber daya ini akan bermanfaat banyak. Itu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya, jaga kesehatan dan mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.